Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran gambar teknik listrik untuk kelas 10 teknik instalasi tenaga listrik. Di video ini kita akan mempelajari tentang peralatan yang digunakan pada gambar teknik. Dari kedua gambar ini, apa kalian tahu yang mana gambar teknik dan mana yang gambar lukis? Yang dimaksud gambar teknik listrik salah satunya berbentuk seperti ini. Salah satu perbedaannya adalah fungsi dan makna gambarnya. Gambar teknik merupakan gambar yang dibuat dengan cara, ketentuan, dan aturan yang disepakati oleh ahli teknik. Jadi, setiap komponen pada gambar teknik memiliki arti tersendiri, seperti simbol-simbol berikut. Simbol-simbol ini akan banyak kalian jumpai pada gambar teknik listrik. Sebagai sarana komunikasi perancang dan pelaksana, maka untuk membuat gambar yang baik diperlukan pula peralatan yang memadai. Peralatan-peralatan tersebut seperti pertama, yakni kertas gambar. Kertas merupakan media gambar utama pada gambar teknik listrik. Tidak seperti gambar lukis yang bisa menggunakan media apapun, jenis kertas yang digunakan ada 3 macam. Pertama, yakni kertas milimeter atau kertas bagan, digunakan untuk menggambar sementara. Terdapat garis kotak kecil jika digambar dengan menggunakan skala. Selanjutnya, kertas putih tebal yang biasa digunakan sebagai buku gambar. Terakhir, yakni kertas kalkir yang transparan seperti mika. Kertas yang digunakan pada gambar teknik listrik menggunakan ukuran seri A dari A0 hingga A6. Ukuran terbesar yakni A0 dengan ukuran 841 mm kali 1189 mm. Jika kita bagi dua, dari panjang kertas A0 maka kita akan mendapatkan ukuran kertas A1. Ukuran A2 juga didapatkan dari membagi dua panjang kertas A1. Ukuran A3 adalah separuh dari panjang kertas A2. Lalu, ukuran A4 juga merupakan separuh dari panjang kertas A3, yakni 210 mm kali 297 mm. Jika buku gambar A4 kalian panjang dan lebarnya tidak sesuai ukuran ini, bisa jadi tidak standar ya. Kemudian ada ukuran A5. Dan yang terakhir adalah ukuran A6. Selanjutnya, pensil gambar. Ada 2 jenis pensil. Yang pertama, pensil batang, dan yang kedua, pensil mekanik. Jika kalian pernah menemui kode 2B atau 2H pada pensil, maka ini berarti kode untuk karakteristik grafit atau isi dari pensil tersebut. Kode B berarti lebih hitam dan lunak. Kode H untuk pensil yang lebih keras dan kurang hitam, serta kode F merupakan sifat antara karakter kode H dan kode B. Pada gambar teknik, yang dipakai adalah pensil berkode H. Untuk pensil mekanik, pilih pensil dengan isi ulang seperti lidi, berukuran
berukuran 0,3 mm atau 0,5 mm. Kemudian ada meja gambar untuk alas penggambar. Sudut kemiringan meja gambar dapat disesuaikan dan dapat memuat hingga kertas A0. Peralatan selanjutnya yakni pena rapido. Pena ini khusus untuk kertas kalkir. Mata penanya terdapat berbagai ukuran yang ditandai dengan warna tertentu. Jika tinta pena habis, maka kita tinggal mengganti pada cartridge-nya. Untuk membuat lingkaran, ada jangka. Terdapat macam-macam jangka menurut diameter lingkaran yang bisa digambar. Diameter terbesar yang bisa digambar oleh jangka besar yakni berukuran 190 mm. Kemudian ada penggaris untuk membuat garis lurus dan mengukur panjang. Ada juga penggaris siku untuk membuat garis dengan sudut istimewa. Jika kalian perlu mengukur besar sudut, kalian bisa menggunakan busur derajat. Dan busur ini terdapat variasi 180 derajat atau setengah lingkaran dan 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Jika kalian ingin membuat bentuk secara instan, kita bisa memakai mal bangun. Terdapat banyak bangun untuk kita gambar, seperti lingkaran, persegi, atau simbol-simbol yang lain. Agar tulisan terbaca dengan baik dan tidak salah baca, tulisan pada gambar teknik sebaiknya menggunakan mal huruf. Ada yang berukuran 3 mm, 4 mm, ataupun 5 mm. Cara penggunaan peralatan gambar. Untuk memudahkan dalam menggambar, letakkan kertas gambar lebih dekat ke sisi kiri dan bawah alas gambar. Pada gambar, garis merupakan unsur penting. Untuk membuat garis dengan ukuran tertentu, kita membutuhkan penggaris. Kali ini dengan ukuran metrik atau sentimeter, ukuran yang atas ya. Contoh, jika kita membuat garis sepanjang 9,4 cm, berarti kita membuat garis sepanjang 9 cm ditambah 0,4 cm atau 9 cm ditambah 4 mm. Mulai mengukur dari skala 0. Lalu hitung 9 garis pada skala sentimeter yang bergaris paling panjang. Kita sudah mendapatkan 9 cm. Lalu untuk 4 mm nya, hitung 4 garis pendek setelah 9 ya. Tandai skalanya. Tarik garis mulai dari 0 sampai skala terakhir yang kalian hitung. Ujung pensilnya harus tegak lurus dengan penggaris. Lalu, cara membuat lingkaran dengan jangka.
Rentangkan jangka selebar jari-jari lingkaran. Kemudian, letakkan jangka di atas kertas atau media gambar kalian. Langkah terakhir, putar jangka dengan menekan titik tengahnya atau jarumnya hingga membentuk lingkaran sempurna. Jangan sampai bergeser jangkanya. Lalu, untuk menggunakan mal, gunakan pensil yang isinya lebih kecil dan bisa masuk di lubang mal. Letakkan pensil tegak lurus dengan mal, lalu ikuti alur lubang mal. Jika kalian sudah memiliki hasil gambar, gambar harus disimpan agar awet, sehingga bisa dijadikan referensi untuk pengembangan selanjutnya. Cara penyimpanannya bisa di lemari arsip, lemari besi dengan pintu kaca geser yang bisa memuat kertas A1 sampai A4. Atau untuk gambar di kertas A4 bisa menggunakan pita Ortner. Untuk penyimpanan kertas di pita Ortner, kertas perlu dilubangi di sebelah kirinya ya. Agar dapat dipindahkan dengan mudah, bisa juga kertas gambar dilipat dan disimpan di kotak arsip. Kumpulan kotak arsip bisa ditempatkan di rak khusus agar bisa dengan mudah dipindahkan. Media penyimpanan yang paling mudah untuk dibawa dan aman adalah selongsong tabung. Terdapat dua jenis selongsong, yang pertama dengan ukuran tetap dan yang kedua dengan ukuran yang dapat diperpanjang hingga bisa memuat kertas A0. Demikian video pembelajaran kali ini, jangan lupa kerjakan tugas dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.